Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan membuat keturunan Yakub menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan oleh karena Yakub serta keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berjanji akan menyertai Yakub dan akan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi, ya, dan akan membawa Yakub kembali ke negeri itu. Oke. Sesudah Tuhan berfirman, Yakub bangun, dia sangat takut. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Yakub berjanji jika Tuhan menyertai dan melindunginya, dan suatu saat nanti kembali pulang ke rumah ayahnya dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahnya untuk selama-lamanya. Dan batu yang didirikan sebagai tugu itu akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada Yakub akan dipersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ya, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan ia tiba di rumah pamannya Laban. Ya, sebelumnya Yakub tanya-tanya, ditanya sama orang-orang di situ kan. Kalian kenal Laban cucunya Nahor? Kenal kalian Laban? Nah, dikasih tahu, kenal? Kami kenal Laban cucunya Nahor. Itu putrinya namanya si Rahel. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Sebentar lagi Rahel akan datang ke tempat ini untuk memberikan kambing dombanya minum. Kami belum bisa membuka sumur ini kalau semua kambing domba belum minum. Akhirnya datanglah si Rahel, dilihatnya lah Rahel. Lalu Yakub menceritakan semua kisahnya kepada Rahel. Ya, Rahel ini adalah anak pamannya Laban. Waduh, senang sekali dia. Dia yang belum pernah ke rumah pamannya akhirnya bisa tahu rumah pamannya, berjumpa lagi dengan putri pamannya yang bernama Rahel. Rahel itu mengembalakan kambing domba punya papanya, ya. Oke. Akhirnya Rahel membawa Yakub ke rumahnya dan mempertemukannya kepada papanya Laban. Lalu si Laban berlari, dia memeluk dan mencium si Yakub. Ya, Laban senang sekali bertemu dengan keponakannya ini, si Yakub. Oke. Kemudian Yakub tinggal di rumah pamannya. Sudah 1 bulan Yakub di rumah pamannya. Lalu kata pamannya begini, Yakub, masa kan kamu tinggal di rumah paman kamu tidak mendapatkan apa-apa? Beritahulah apa yang menjadi upahmu, kata pamannya. Lalu paman Yakub bilang begini, Paman, aku akan mengembalakan kambing domba punya paman selama 7 tahun. Saya suka dengan Rahel. Ya, saya akan bekerja 7 tahun untuk mengembalakan kambing domba supaya saya bisa menikahi Rahel, kata si Yakub. Boleh, kata pamannya, boleh, kata. Akhirnya si Yakub mengembalakan kambing domba pamannya selama 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kemudian setelah genap waktunya, si Yakub bilang, Paman, sudah mau 7 tahun. Lalu pamannya mengundang tetangga-tetangganya, kenalan dan kerabatnya, karena dia akan menikahkan putrinya. Undanglah tamu-tamu datang ke pesta pernikahan, ya. Tamu-tamunya banyak, menari-menari, minum-minum anggur, ya semua mereka lakukan di acara pernikahan itu. Senang sekali, si Yakub juga senang sekali karena dia menikah dengan Rahel, perempuan yang sangat dicintainya, perempuan yang sangat disukainya. Ya, kalau adat orang Yahudi, kalau perempuan yang menikah itu pakai layar, ya, pakai layar, nggak kelihatan itu nanti wajahnya, ya.
Kemudian pada malam hari papanya Rahel, si Laban, mengambil seorang putrinya yang lain namanya Lea. Jadi pamannya si Yakub, si Laban ini punya putri, anak perempuan 2 orang. Yang pertama namanya Lea, yang terakhir namanya Rahel. Lalu pamannya ini memberikan pada malam hari Lea kepada Yakub. Kan tadi pakai layar kelihatan. Keesokan paginya si Yakub heran, "Hah, bukan Rahel, ini Lea," kata si Yakub. Pamannya menipunya. Ya, lalu pergilah dia sama pamannya. "Paman, mengapa paman menipu saya? Saya kan mau menikah dengan Rahel. Kenapa Lea, paman?" Apa kata pamannya? "Di tempat kami ini nggak ada adatnya, tidak ada budayanya adiknya duluan menikah. Nggak boleh di tempat kami ini, harus kakaknya duluan. Jadi kalau kamu mau menikah dengan si Rahel, ya harus kerja jaga kambing domba 7 tahun lagi. Ya genapi dululah 7 hari pernikahanmu, baru kuberikan Rahel kepadamu, lalu kamu kerja 7 tahun lagi jaga kambing domba paman," kata pamannya. Curang kali pamannya ini ya. Akhirnya Yakub bekerja 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua putri pamannya. Teringat si Yakub bahwa dulu dia pernah menipu bapaknya. Sekarang dia ditipu oleh pamannya. Ya. Kemudian pamannya ini juga curang juga lagi. Kata si Yakub begini, "Paman, saya akan bekerja, saya mau mengurus rumah tangga saya sendiri. Jadi saya akan bekerja 6 tahun lagi untuk mendapatkan kambing domba. Supaya saya punya kambing domba, lembu sapi, keledai, unta. Saya mau bekerja 6 tahun lagi, paman." "Oke, baiklah, bekerja," kata pamannya. Sudah itu Yakub mengembalakan kambing domba. "Kasih tahu apa yang menjadi upamu ya," kata pamannya. Lalu Yakub bilang, "Paman, nanti kalau ada anak kambing domba itu yang melahirkan, yang bintik-bintik, itulah punyaku ya paman." Boleh, kata pamannya. Sudah lahir nanti anak kambing domba itu yang berbintik-bintik, ditengok pamannya, "Ih, kok banyak kali yang lahir bintik-bintik ini. Jadi sama si Yakub ini nanti semua anak kambing dombaku ini." Digantinya lagi, "Yakub, janganlah yang bintik-bintik. Kalau lahir nanti domba yang coreng-coreng itu aja ya, itu aja sama kamu." Oke, si Yakub bekerja dengan baik, ya. Panas-panas ditahankannya di padang rumput, hujan-hujan ditahankannya, ya. Kalau di sana di tempat pamannya itu di Aram Mesopotamia mencari padang rumput susah. Kadang dia berhari-hari di padang rumput, nggak pulang ke rumah karena jauh, ya. Cari rumput yang hijau di mana lagi? Karena kambing domba, lembu sapi, unta, dan keledai pamannya sudah semakin banyak waktu Yakub datang. Ya, waktu sebelum itu sedikit. Waktu Yakub mengembalakannya, semua hewan-hewan milik pamannya bertambah karena Tuhan memberkati Yakub. Ya, kemudian lahirlah anak kambing domba ini yang bercoreng-coreng. Ditengok sama pamannya, "Ih, kok banyak kali yang bercoreng-coreng ini lahir? Nanti semualah kambing domba ini sama si Yakub." Diganti pamannya lagi. "Yakub, janganlah yang bercoreng-coreng ya. Yang bercoreng-coreng itu punya paman aja lah. Ganti aja lah. Yang berbelang-belang lah untukmu nanti kalau lahir ya." Kata pamannya. Curang kali pamannya ini. Diganti-ganti terus upahnya. Akhirnya ya si Yakub menerima. Ya kalau begitu kata paman, ya diterima. Yakub bekerja dengan baik, dia mengembalakan kambing domba, dikembalakannya lembu sapi pamannya, keledainya, untanya, ya semualah digembalakannya dengan baik. Ada pula orang yang mencuri siang-siang, diganti si Yakub, ya diganti. Tadi kan ada bagiannya yang
bercoreng-coreng, yang berbintik-bintik diganti. Ada lagi yang mencuri kambing dombanya malam-malam, diganti si Yakub. Ya, nggak dikasih tahu sama pamannya itu. Kalau dicuri orang, dihitung pamannya, oh, kok kurang kambing domba ini, Yakub? Mana ini sebagian? Diganti sama si Yakub. Yang diterkam binatang buas, nggak pernah dikasih tahu si Yakub sama pamannya, digantinya. Ya, tapi itu pun pamannya selalu berlaku curang. Udah dilihat pamannya, banyak kali yang berbelang-belang ini anak kambing domba ini lahir. Nanti sama si Yakub lah ini semua kambing dombaku ini, pikir pamannya. Diganti lagi, kok janganlah yang berbelang-belang samamu, yang lain aja lah. Sampai 10 kali diubah pamannya upahnya si Yakub. Akhirnya Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh pamannya Laban terhadap si Yakub. Setelah 20 tahun di rumah pamannya, Tuhan berbicara kepada Yakub. Yakub, pulanglah ke rumah keluargamu, ke rumah orang tuamu. Aku akan menyertai kamu, kata Tuhan. Ya, akhirnya setelah si Yakub 20 tahun di rumah pamannya, ya, dipanggilnya lah istrinya tadi. Istrinya adalah si Lea dan Rahel. Kalau menurut orang Aram Mesopotamia, di sana mereka putrinya kalau menikah si Lea dikasih pembantu budak namanya, ya. Kemudian si Rahel juga ada pembantunya, ada budaknya. Jadi 4 orang, ya. Jadi dipanggil si Yakub lah kalau mereka akan pergi pulang ke tanah Kanaan, ke tempat Yakub, ke rumah orang tua Yakub, ya. Istrinya bilang, Lea dengan Rahel, memang bapak kami itu, ya papa kami itu udah dijualnya kami, nggak ada lagi bagian kami. Kalaupun memang itu yang Tuhan firmankan kepada kamu Yakub, lakukanlah. Apa yang diberikan Tuhan, kambing domba, itu adalah milik kami juga dan milik anak-anak kami. Jadi lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Baik ya, baik istri-istrinya nih mendukung apa yang difirmankan Tuhan kepada suaminya. Ya, akhirnya si Yakub mengambil semua anaknya. Pada saat itu anaknya sudah 7 orang, ya, sudah 7 orang yang lahir. 7 orang yang lahir, lalu dia menaikkan semua anaknya ke atas unta, kemudian istrinya si Lea dan si Rahel, kemudian ada budak-budaknya Lea dan Rahel juga, si Bilha dan si Jilpa, ya. Lalu mereka melarikan diri, nggak dikasih tahu sama pamannya kalau mereka akan melarikan diri. Sudah 3 hari di perjalanan, kedengaranlah sama pamannya kalau si Yakub melarikan diri, bawa hewan-hewan yang menjadi upahnya, bawa semua cucu-cucunya dan bawa anak-anaknya, putrinya, ya. Kemudian Yakub pergi dikejar oleh pamannya, ya, dikejar oleh pamannya Laban. Yakub udah 7 hari perjalanan, akhirnya mereka jumpa, ya. Mereka jumpa, sudah dikejar pamannya. Tapi pada malam hari Tuhan berfirman kepada si Laban, Laban, janganlah engkau mengata-ngatai sepatah kata pun kepada Yakub, kata Tuhan. Lalu Laban memberitahu apa yang terjadi dengan mimpinya kepada si Yakub. Singkat cerita, mereka berpisah baik-baik. Laban pulang ke rumahnya, sementara Yakub akan pulang ke negerinya, ke tanah Kanaan. Ya, itu. Tapi sebelum dia pulang, dia bilang sama pamannya, Paman, sekiranya Tuhan Allah yang disembah oleh nenekku Abraham, yang disegani oleh ayahku Ishak tidak menyertai aku, maka engkau akan membiarkan aku pulang dengan tangan kosong. Tetapi Tuhan telah melihat sengsaraku, Tuhan telah melihat penderitaanku. 10 kali paman ganti-ganti upahku, tapi Tuhan menolong, menyertai dan memberkati aku.
Ya, akhirnya pamannya bilang seperti ini, sudahlah kita berpisah baik-baik. Pesan pamannya, Yakub, kamu jangan mengambil istri yang lain lagi, cukuplah anak paman istrimu, kata pamannya. Ya, akhirnya mereka berpisah. Si Yakub dan keluarganya pulang ke tanah Kanaan. Ya, tapi waktu Yakub pulang ke tanah Kanaan, ke rumah orang tuanya, dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena Yakub menyuruh utusannya untuk pergi menemui Esau. Tapi sebelum dia pergi menemui Esau, dia pesan kepada utusannya begini, nanti katakanlah kepada tuanku Esau, dia memanggil abangnya tuanku. Katakanlah kepada tuanku Esau, aku telah tinggal di rumah Laban sebagai seorang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih karunia tuanku. Lalu pulanglah utusan itu menghadap kepada Yakub, lalu memberitahukan, sudah ada 400 orang pengikut Esau akan datang menghadap kepada kita. Ketakutanlah si Yakub. Pikirnya, duh, abangku datang dengan membawa 400 orang. Waduh, nanti bagaimana dengan anak-anak, ibu-ibu? Bagaimana dengan kambing domba, lembu sapi? Bagaimana dengan keledai? Bagaimana dengan unta? Apakah abangku akan membunuh semua ini? Apakah abangku juga akan membunuh aku? Si Yakub ketakutan. Apa yang terjadi dengan Yakub dan Esau ketika berjumpa? Ceritanya bersambung minggu depan.